Bapak Ibu Saudara. Renungan Persekutuan Doa ketiga Masa Pentakosta dengan tema Cemburu Merusak Hidupmu. Bacaan sabda dari Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai dengan 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Berbicara mengenai cemburu, ada banyak orang yang mengatakan bahwa cemburu adalah tanda cinta. Menurut pemahaman itu, munculnya tanda cinta disebabkan karena besarnya kasih. Jika seseorang merasakan cemburu, dapat diartikan bahwa orang itu sangat mencintai. Rasa cemburu sendiri merupakan ekspresi seseorang saat marah, yang bisa jadi disebabkan oleh orang yang dicintai atau dikasihinya bersama orang lain. Secara positif, cemburu merupakan ungkapan rasa cinta yang mendalam, karena merasa memiliki dan takut kehilangan. Rasa cemburu tidak hanya terjadi pada pasangan suami dan istri, orang tua dengan anak-anak, bahkan bisa saja terjadi pada relasi dengan sesama kita. Apabila perasaan ini tertanam dalam diri manusia, kemudian terus-menerus dipelihara, rasa itu akan bertumbuh menjadi besar. Dalam bahasa keseharian kita disebut dengan cemburu buta. Jika semakin membesar, pasti akan berdampak pada rusaknya relasi dengan sesama. Rusaknya relasi itu seperti timbul perasaan ingin menguasai atau bisa disebut juga dengan posesif. Niat yang tidak baik atau rencana busuk yang mengatasnamakan cinta. Hal itu akan menjadi percikan-percikan perselisihan, pertikaian, bahkan pertengkaran. Apa kata Alkitab tentang cemburu pada relasi bersama? Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih tidak cemburu. Selain nasihat dari Rasul Paulus, penjabaran tentang kasih yang tidak cemburu ada di Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai dengan 18. Di perikop ini, Yakobus mengingatkan kita bagaimana memelihara relasi bersama sesama dengan hikmat. Orang berhikmat menghindari cemburu buta yang mendatangkan kekacauan, perselisihan, serta pertikaian dengan sesama. Dikatakan demikian, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia,
dari nafsu manusia, dari setan-setan. Selanjutnya, Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan 18 mengatakan, "Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai." Hidup yang berhikmat merupakan tindakan mencinta. Cinta sejati menghindarkan diri dari rasa cemburu yang merusak hidup. Di sisi lain, dalam relasi bersama terdapat kesediaan saling memelihara rasa cinta dan percaya, sebab disinilah hikmat Allah dihidupi. Dalam hal ini, pernyataan Yakobus pada pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai dengan 18 menjadi relevan bagi kita. Murni, artinya apapun yang dilakukan, kerjakanlah dengan tulus. Pendamai, kita akan menjadi pendamai bila mampu berdamai dengan Allah, diri sendiri, dan orang lain. Peramah, kehadiran orang yang mencerminkan keramahan, bukan keangkeran. Penurut adalah orang yang tidak berniat dan tidak mau menguasai orang lain dan berusaha memahami orang lain. Penuh belas kasihan, hidup dilandasi belas kasih murni, bukan belas kasihan yang bersyarat. Pada ayat 18, Yakobus mengingatkan bahwa buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Karena itu, orang-orang yang menyepelekan hikmat Allah dan memilih untuk berhikmat pada dunia merupakan orang-orang yang dalam jiwanya penuh dengan iri hati, dengki, dan keegoisan hingga tidak membawa damai. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Kasih mengajarkan kepada kita untuk menabur damai supaya hidup membuahkan damai berdasar tuturan Yakobus itu. Hendaknya dalam relasi bersama jangan sampai api cemburu buta yang membakar kita. Taburkanlah kasih supaya damai sejahtera sorga terus melingkupi kita. Marilah kita senantiasa berdoa memohon agar kita dapat menjaga hati agar tidak mudah iri hati dan persekutuan yang kita bangun dapat menjadi tempat saling meneguhkan satu sama lain. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati.